hambamu pendeta Oktaviani Rampun Sarjana Teologi akan mulai. Bagi yang pertama kali ibadah, simpatisan maupun jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah dan pembimbing dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dalam Markus 8 ayat 27 hingga ayat 38. Jemaat bolehkah diundang untuk berdiri. Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38. Dengan dua judul perikop, pengakuan Petrus dengan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan, sebagai umat-Mu kami mengucap syukur, kami menaikkan pujian atas setiap karya agung Tuhan yang Tuhan menyatakan dan melakukan dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, sebagai umat-Mu kami ada dalam penghayatan di minggu-minggu sengsara. Di saat ini dalam penghayatan di minggu sengsara yang pertama, kami sebagai umat-Mu, kami pun memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Olehnya kami hendak membaca firman dalam Alkitab, kami hendak mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, Engkau memberkati kami supaya kami benar-benar terfokus untuk mau membaca firman, untuk mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yang dikasihi diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan kita sebagai warga gereja Mesihi Injil di Minahasa, yang terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-11.
Kita hendak membaca di ayat 4 hingga ayat yang ke-17. Untuk bagian bacaan firman Tuhan ini kita akan membaca secara bergantian. Saya hendak membacakan ayat yang genap dan sudah jemaat membacakan ayat yang ganjil. Sakaria pasal 11 di ayat 4 hingga ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di sini, Dua Macam Gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembala telah domba-domba sembelihan itu. Puji-pujian saat ini seluruh pria Kombapa Jemaat Abraham Tungkas dan seluruh pemuda Jemaat Abraham Tungkas dan yang berulang tahun bersyukur. Dan untuk kesempatan yang pertama, puji-pujian sebelum khotbah diberikan kesempatan bagi seluruh pria Kombapa Jemaat Abraham Tungkas. Saudara-saudara jemaat yang dikasih diberkati dalam Tuhan, Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tentu bersyukur bahwa dalam orang menjalani, melewati akan setiap tanggung jawab orang, dalam setiap pekerjaan orang masih lagi diperkenankan Tuhan dengan memberikan orang waktu dan kesempatan untuk boleh bersama dalam persekutuan yang beribadah, untuk boleh bersama-sama orang mau memuliakan akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan orang akan kekuatan, kemampuan, bahkan terlebih nafas kehidupan. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasih diberkati dalam Tuhan, di saat ini, di minggu pertama, minggu sengsara ini, sebagai umat Tuhan kita diantar lewat bagian bacaan firman Tuhan dalam Sakaria pasal 11 di ayat 4 sampai ayat 17. Sebagai warga gereja Masa Injil di Minasa, kita diantar dengan tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu sengsara yang pertama ini, dalam bagian bacaan firman Tuhan dalam kitab Sakaria, di mana kita pun mengenal akan Sakaria, di mana Sakaria ini adalah seorang nabi yang dari keturunan imam. Orang boleh melihat dalam Sakaria pasal yang pertama, di ayat yang pertama. Dan nama Sakaria yang memiliki arti yaitu Tuhan mengingat. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Sakaria berasal dari suku Lewi dan melayani sebagai seorang imam dan nabi di Yerusalem pada tahun 520 sampai tahun 470 sebelum Masehi.